Hukum Universitas Gajah. Yang saya hormati para Dewan Juri Lomba Orasi Kebijakan Pemerintah di masa pandemi dan juga hadirin sekalian. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Tangan terdepan. Majulah Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, terkhusus di negara kita juga, di Indonesia, sedang terjadi wabah pandemi COVID-19. Yang terkena dampak dari ini semua bukan hanya para pengusaha, para elit, para investor, para pelajar, para mahasiswa, bahkan kaum menengah dan kaum kecil pun ikut terkena dampak yang sangat signifikan. Mereka, para kaum elit, para investor, para pengusaha, terus mengeluh dengan adanya peraturan pemerintah, dengan adanya PSBB, transisi, atau sekarang PPKM Mikro atau PPKM level 4, yang kemudian menurunkan pencapaian usaha mereka. Banyak dari mereka yang melakukan gugatan class action, penuntutan terhadap pemerintah dengan adanya seperti ini. Bukan hanya ada para pengusaha dan para investor saja, melainkan dampak pandemi COVID-19 ini juga melanda kepada kaum menengah dan juga kaum kecil. Siapa mereka? Mereka adalah pedagang-pedagang jalanan. Dengan adanya pembatasan social distancing ini, PSBB, PPKM Mikro, PPKM level 4, apa namanya, kemudian menurunkan pendapatan ekonomi mereka, di mana masyarakat yang tadinya bermain di luar rumah, kemudian mereka membatasi dengan hanya bermain di rumah. Dan ini jelas ketika para pembeli atau masyarakat di rumah, maka mereka, para pedagang kecil, kemudian tidak mendapatkan penghasilannya karena jualan mereka tidak ada yang beli. Maka pemerintah harus membuat kebijakan dengan kejadian seperti ini. Harus membuat alternatif bagi mereka, para pedagang kecil yang sekarang pendapatannya berkurang. Di bidang pendidikan, tidak dapat dipungkiri dengan adanya pembelajaran daring, dampak negatif terus meningkat. Di antaranya ancaman putus sekolah dikarenakan mereka kemudian membantu kedua orang tuanya untuk bekerja. Pencapaian belajar yang tidak merata dikarenakan apa? Teknologi dari setiap pelajar itu berbeda-beda. Banyak kasus yang terjadi kemarin ini adalah mereka meminta HP Android, kemudian orang tuanya tidak bisa membelikan, akhirnya orang tuanya itu kemudian mencuri karena tidak punya HP Android. Ini sangat miris. Kemudian yang selanjutnya, dari pembelajaran daring ini banyak sekali menimbulkan dampak negatif, yakni pergaulan bebas. Karena apa? Sekolah ditutup, tetapi mal-mal dibuka. Yang tadinya sekolah malah mereka berkeluyuran di mal-mal, tempat wisata dan lain sebagainya. Ini sangatlah miris. Di bidang kesehatan, pemerintah kemarin mengeluarkan sebuah peraturan, yakni dengan menaikkan iuran BPJS, yang lantas menjadi sebuah permasalahan di masyarakat. Kenapa BPJS dinaikkan? Kenapa? Para masyarakat kecil akan sangat susah untuk berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas dengan adanya kenaikan BPJS ini. Adanya BPJS itu untuk meringankan, bukan untuk ladang sebuah money politik. Lantas kalau terus peraturan-peraturan yang semacam ini diterapkan di negeri ini, yang terjadi bukan masyarakat yang sejahtera, tetapi masyarakat yang krisis, stres, dan bahkan cenderung
banyak bunuh diri di masa pandemi. Di bidang politik, kemarin pemerintah telah membuat UU Cipta Kerja, di mana di situ itu nantinya akan menjadi ladang korupsi yang sangat besar. Kemudian ketika kami para mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan ini semua, mereka hanya menjawab, ini masih belum selesai, ini masih dalam proses. Sedangkan palu diketok itu tandanya sebuah peraturan sudah jadi. Para kaum elit, para penguasa yang memiliki tahta, mereka selalu bersembunyi di balik tahtanya mereka. Mereka selalu menggunakan kata-kata yang halus untuk meredam atau menutupi kejelekan mereka. Lantas kalau terus dibiarkan seperti ini, maka Indonesia ke depannya akan merosot, akan jatuh. Pesan dari orasi yang saya sampaikan, wahai para pemangku jabatan, pemegang tahta, kami masyarakat Indonesia yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, pengusaha, investor di negeri ini hanya meminta sebuah peraturan itu harus sesuai dengan kebijakannya. Jangan hanya membuat sebuah peraturan tanpa memikirkan kebijakannya, karena ketika sebuah peraturan tanpa sebuah kebijakan, maka peraturan itu akan rusak, akan menuai kontra, akan menuai demo, akan menuai kecaman dari berbagai pihak. Buatlah sebuah peraturan yang menguntungkan bagi semua, yang menguntungkan segala pihak, berbagai bidang, pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan, sosial, dan juga moral. Mungkin cukup sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.